الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat salat subuh. Ya, nikmat kekuatan beribadah, taufik untuk beribadah, rasa gembira melakukan ketaatan, ya. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri dan kita jaga. Dan apalagi salat subuh, ya, sangat sedikit manusia yang datang berjamaah salat subuh, karena selimut dan bantal jauh lebih nikmat. Dan semoga Allah beri hidayah kepada mereka dan menjadikan kita orang yang istiqamah sampai akhir hayat kita. Baik, melanjutkan kajian kita tadi malam kita sampai pada 27 ya. Yang ke-28, keistimewaan Ahlus Sunnah atau karakteristik Ahlus Sunnah. Mereka membenci pembicaraan atau berbincang-bincang dalam suatu perkara yang tidak ada faedahnya dan tidak ada amal setelahnya. Omong kosong, diobrolin gak berguna, diobrolin juga tidak bisa diamalkan, ya. Tidak ada amal yang bermanfaat setelah itu diobrolin, ya. Di Ahlus Sunnah itu sangat jauh dari perkara seperti ini. Berbicara sia-sia, ya, tidak ada manfaatnya, malah dosa, ya. Atau sesuatu yang tidak ada amal setelahnya. Atau dia berbicara tapi tidak untuk diamalkan. Karena perbuatan seperti ini buang-buang waktu, ya, buang-buang waktu, kemudian menyia-nyiakan potensi, ya, menyia-nyiakan potensi. Lihat berapa banyak waktu kita terbuang untuk obrolan sia-sia. Berapa banyak potensi generasi kita, potensi setiap muslim dan muslimah yang terbuang hanya karena obrolan sia-sia. Dan obrolan sia-sia seperti ini sekarang menjadi lebih mudah daripada dahulu. Dahulu kalau ingin ngobrol cari teman. Nah, sekarang ke WA, ke grup media sosial. Coba lihat postingan kalau mengajak kepada canda tawa, itu ramai komentarnya. Apalagi sekedar postingan ini berapa sih komentarnya paling banyak? Oh, ramai itu. Paling kurangnya up. Nggak ada manfaatnya, ya. Nggak ada manfaatnya. Perbuatan seperti ini menggiring kita pada rasa malas, pada sikap suka menganggur, malas bekerja, tidak mau berbuat, jadi komentator tulen, ya, bekerja tidak. Sehingga terkenal ucapan apa? Kalau orang lain bisa, kenapa saya? Kalau orang lain tidak bisa, apalagi saya. Nah, kan tidak ada begitu. Ya, nggak mau bekerja. Nah, kenapa? Banyak bicara yang tidak berguna. Banyak bicara yang tidak berguna. Maka Ahlus Sunnah itu orang yang paling menjaga waktunya, paling pelit membiarkan waktu untuk hal yang sia-sia. Obrolan-obrolan mereka itu selalu mengandung keimanan, tauhid, akidah, untuk hal yang bermanfaat dunia dan akhirat.
Bagaimana bisa berbuat untuk umat, menyebarkan agama Allah, menanamkan akidah yang benar. Hampir tidak ada pembicaraan mereka itu yang sia-sia. Ya. Bahkan bercanda mereka pun itu untuk membangkitkan semangat untuk beramal saleh. Bukan perbuatan yang sia-sia. Mereka tidak rela, ya. Mereka tidak rela waktu mereka itu sia-sia dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan malah membahayakan mereka. Ya. Maka berita-berita isu, ya, atau kabar-kabar yang tidak berguna itu tidak menjadi konsumsi Ahlus Sunnah. Seperti isu-isu tentang selebritis, ya, atau isu-isu yang juga dia tidak ada manfaatnya bagi dia, ya. Atau caci maki fulan atau pemerintah, tidak ada manfaatnya. Berbuat, lakukan perbaikan seberapapun kita bisa, daripada kita mengumpat sesuatu yang kita tidak melakukan apa-apa untuknya. Banyak orang sekarang seperti atapnya bocor, dia mengumpat-ngumpat air yang masuk, tapi dia tidak menutup bocornya. Ya percuma. Bertahun berlalu atapnya tetap bocor, malah bertambah. Lebih baik dia naik ke atas, dia tambal, atau dia ganti atap rumahnya, atau dia pindah rumah, kan gitu. Selesai, daripada hanya mengumpat air yang masuk. Baik. Kemudian yang ke-29, jika ada kelompok lain selain Ahlus Sunnah yang memiliki suatu kebaikan, kesempurnaan, ya, misalnya akhlak, adab, ataupun apa saja, maka Ahlus Sunnah lebih sempurna lagi. Apa yang ada pada Ahlus Sunnah itu lebih sempurna, ya. Artinya segala kebenaran yang ada di kelompok yang lain itu sudah ada pada Ahlus Sunnah, ada dalam akidah Ahlus Sunnah, dan dia lebih sempurna karena dia tidak sebagian saja, dia betul-betul sebuah kesatuan yang utuh, yang sempurna. Nah, dari sini kita tidak boleh terpukau dengan kebaikan orang-orang yang menyimpang, karena itu bisa menjadi tipu daya. Karena pada Ahlus Sunnah itu juga sudah ada. Seperti kata Imam atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau rahimahullah mengatakan, adalah sesuatu yang maklum bahwasanya ahli hadis mereka juga ikut serta dalam pada setiap kelompok, atau mengikut serta dengan setiap kelompok dalam perkara sifat-sifat dan kesempurnaan yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Maksudnya apa? Jika ada kelompok-kelompok yang menyelisih ahlul hadis, ahlul bid'ah misalnya, apa saja nama kelompoknya, mereka pasti punya sifat-sifat yang baik juga, ya. Namun ahlul hadis memiliki semuanya, ya. Memiliki semuanya. Dan mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ahlu atau selain ahlul hadis. Ahlul hadis adalah sebutan lain dari ahlus sunnah. Ya. Kalau kelompok-kelompok lain itu memiliki kebaikan, sifat-sifat yang baik, ya, maka ahlul hadis memiliki pula sifat itu. Dan lebih lagi, mereka memiliki sifat-sifat yang mulia yang tidak dimiliki oleh kelompok tersebut. Itu maksudnya. Paham? Paham kira-kira? Ya. Jadi segala kebaikan, kesempurnaan sifat manusia, ya, itu sudah ada pada Ahlus Sunnah. Tinggal kita menggali saja. Terutama pada salaf kita, ya. Bukan pada kita lah. Kalau kita entah seberapa kita mengikuti salaf kita, ya.
Dan para salaf kita sudah menghimpun semua itu. Antum baca sirah para sahabat, luar biasa. Sifat apa yang ada pada ahli bid'ah yang baik itu lebih sempurna lagi pada ahli sunnah, karena dibangun di atas akidah yang benar, ya. Dibangun di atas akidah yang benar. Sopan santun, dermawan, jujur, pemberani, penuh pengorbanan, apa saja, ya. Hafalan ilmu, pemahaman, kecerdasan. Contohnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah sendiri. Apa kelompok sesat yang tidak beliau bantah, sehingga beliau dimusuhi oleh semuanya, sehingga beliau terus difitnah dan dipenjara oleh penguasa karena hasutan dari orang-orang yang memusuhi beliau. Beliau kalau berbicara dalam suatu ilmu, ya, seakan-akan tidak ada orang yang paham ilmu itu kecuali beliau. Luar biasa. Kecerdasan akalnya luar biasa. Hafalannya luar biasa. Waraknya luar biasa. Taqwanya luar biasa. Beliau seorang pejuang, berjihad di medan perang. Ya. Begitu juga imam-imam ahlu sunnah yang lainnya. Yang berakidah yang lurus saja, yang bukan ulama dalam ahlu sunnah, itu luar biasa. Saya pernah baca bagaimana Raja Abdul Aziz, Raja Saudi yang mendirikan generasi ketiga ini, begitu kuatnya keyakinannya akan pertolongan Allah, dia merebut kerajaan itu hanya dengan 40 orang pasukan berkuda. Merebutnya kembali, ya kan? Di usia yang baru 20-an. Itu luar biasa. Tauhid yang tertanam. Ya. Dan beliau ketika diketahui oleh penduduk Riyadh datang kembali, itu didukung. Karena apa? Mereka dikenal sebagai keluarga, pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Makanya didukung sehingga akhirnya bisa mengambil kembali dan mendirikan kerajaan Saudi yang ketiga. Bayang 40 orang dari Kuwait berkuda. Antum bayang padang pasir sekarang kalau naik pesawat umroh tuh lihat padang pasir. Berapa lama sanggup kita berkuda di padang pasir ya? Luar biasa, karena keyakinan tauhid yang tertanam. Sehingga berkumpul padanya segala kebaikan. Nah, ini keberkahan dari sunnah, dari tauhid. Ya. Baik, antum baca kitab-kitab ahlu sunnah seperti kitab usul fikih misalnya. Bagaimana kecerdasan akal ahlu sunnah mengolah pikir, kalau orang bilang ya olah otak ini. Orang-orang yang menolak ini karena tidak mampu memahami, lalu mereka menolak. Ya, kitab-kitab Ahlussunnah kalau mereka membahas satu masalah, Masya Allah, itu luar biasa. Segala kecerdasan yang ada di luar sudah ada di dalam Ahlussunnah. Nah. Baik. Kemudian yang ke-30, ya. Amruhum syura bainahum. Mereka itu ya selalu bermusyawarah. Artinya perkara atau urusan mereka itu mereka musyawarahkan di antara mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya orang-orang beriman dalam surat Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka itu mereka musyawarahkan di tengah mereka. Ini mencakup perkara duniawi dan diniyah, agama atau ukhrawi. Ya, baik perkara yang khusus maupun yang umum. Ya, baik perkara yang khusus maupun yang umum. Dan ini perintah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasyawirhum fil amr."
dalam surat Ali Imran ayat 159. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya. Nah, ada sekarang sedikit sikap yang menyelisihi prinsip musyawarah. Ya. Sikap ini justru sikap yang tidak baik, yang banyak menimbulkan perpecahan pada kaum muslimin. Dalam bermusyawarah, kalau kita misalnya sebanyak ini, masing-masing punya ide. Lalu setelah kita mengolah ide tersebut, melihat maslahat dan mafsadatnya, kita menyepakati satu pendapat, satu ide. Ya. Tentu ide yang lain tidak terpakai. Dalam musyawarah, kalau sudah sepakat dengan satu ide atau satu kesepakatan, maka yang ikut itu bekerja, berjuang, mewujudkan ide yang disepakati. Berlapang dada, idenya tidak diterima, kemudian bersama-sama mewujudkannya. Bukan seperti orang sekarang, kalau demokrasi kan walk out. Ya. Oh, ide saya nggak terima, saya nggak ikut. Ide fulan kerjain aja sendiri. Nah, itu bukan musyawarah. Kan sering begitu tuh, kalau rapat-rapat idenya nggak terima, nggak datang-datang lagi. Ya. Ah, ini bukan syura. Syura itu berlapang dada. Kalau sudah sepakat dengan satu ide kita tidak diterima, sudah kita berbuat untuk mewujudkan ide yang disepakati. Tidak beribah hati, lalu nggak muncul-muncul lagi, nggak teman lagi. Bikin lagi yang baru, bikin lagi yang baru. Akhirnya terus berpecah belah. Ini bukan sifat Ahlus Sunnah. Pelajari bagaimana Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum bermusyawarah. Bahkan Nabi SAW pernah meninggalkan idenya. Ketika perang Badar, beliau menentukan di sinilah tempat kita membuat kamp pasukan, mendirikan kemah pasukan. Ada sahabat Ansar bertanya, ya Rasulullah, ini wahyu atau pendapat engkau? Kata Nabi SAW, ini murni pendapat aku. Kalau begitu izinkan aku berpendapat yang berbeda. Beliau sampaikan dengan alasan-alasannya. Akhirnya Nabi SAW menerima pendapatnya. Itu di hadapan para sahabat. Ternyata memang lebih tepat itu. Karena mereka berada dekat sumber air. Dan sumber air di padang pasir itu adalah sebuah kekuatan. Siapa kita dibandingkan Rasulullah SAW? Ide kita mentah, kadang tidak jitu, ditolak orang, ibu hati. Ya, ini akan menimbulkan perpecahan terus menerus. Nah, musyawarah itu dengan adab, dengan akhlak, dengan ilmu, ya, dianalisa semuanya. Nah, siapa yang paling berilmu, yang paling tajam analisanya, melihat maslahat dan madarat yang akan timbul dari sebuah ide, ya, maka diterima jika dia memiliki penjelasan, ya. Tentu dalam perkara yang tidak menyelisih syariat, dan perkara yang tidak menyelisih syariat. Dan bukankah dalam perkara ini kita lebih sering bertengkar? Soal ngurus sekolah, soal ngurus masjid, soal ini, soal itu, soal panitia kajian, ya kan? Soal angkutan sekolah, soal SPP, hal-hal yang sebenarnya mudah, ya, tapi dipersulit oleh ego kita, ya. Baik, kemudian yang ke-31, Ahlus Sunnah itu suka berinfak di jalan Allah. Ahlus Sunnah adalah manusia yang paling banyak menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam segala jalan kebaikan, dalam segala bentuk kebaikan, mulai dari menafkahi keluarga, menafkahi orang tua yang sudah renta, membantu saudara, tetangga, karib kerabat, kemudian untuk dakwah,
untuk agama Allah, masjid dan segala macamnya. Itu Ahlussunnah yang paling banyak menafkahkan hartanya dalam kebaikan. Karena mereka manusia yang paling tahu tentang jalan-jalan kebaikan. Ya. Dan mereka menyalurkannya dengan cara-cara yang dibenarkan. Mereka tidak mau menafkahkan harta mereka dalam jalan keburukan. Mereka maunya dalam jalan kebaikan. Berbagai macam kebaikan. Coba lihat sekarang bagaimana dakwah sunnah itu tersebar dalam berbagai bidangnya. Ini bagian dari bukti nyata bahwa Ahlussunnah menafkahkan hartanya di dalam banyak jalan kebaikan. Dan mereka manusia yang paling banyak menafkahkannya. Mungkin orang melihat ini kecil sebagian, tapi kalau dikumpulkan dari semua jalan kebaikan itu besar. Ya, itu besar. Ya, karena mereka juga tahu, sadar, memiliki akidah yang benar bahwa harta itu milik Allah. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Mereka sadar-sadarnya bahwa harta yang mereka miliki ini adalah titipan Allah SWT. Allah memberikan kepada mereka, diuji mereka dengan harta ini. Ya. Allah memberikan kepada mereka untuk mengujinya. Kamu apakan harta ini? Dan Allah akan mempertanyakan harta ini kepada mereka. Ya. Pasti itu. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan kalian benar-benar pasti akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat termasuk harta. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita membelanjakannya. Ya. Ini saja kalau kita renungkan Bapak Ibu. Ini mungkin kita nangis berhari-hari ini belum cukup untuk menumpahkan rasa takut kita. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita membelanjakannya. Tidak seperti orang-orang lain yang kadang bangga membelanjakan hartanya untuk maksiat, tapi pelit untuk ketaatan. Ada orang yang membeli minuman keras 200 juta satu botol, bangga, pamer di medsos. Allahu Akbar. Dia akan ditanya itu. Bahkan seorang pengurus pernah cerita langsung, pengurus masjid di suatu daerah, dia cerita bagaimana ketika ada orang kaya dari perantau kampungnya pulang, dia tawarkan, waktu itu masjid masih dalam proses pembangunan, dia bilang dia ajak untuk donasi, keluar 5.000 rupiah. Kemudian beberapa meter setelah itu, orang kaya ini juga didatangi seorang anak muda, minta donasi untuk konser organ tunggal, keluar 50.000 rupiah. Dilihat oleh pengurus itu, gimana perasaan antum kira-kira? Untuk masjid 5.000 rupiah, untuk konser yang merupakan maksiat 50.000 rupiah. Ya, Ahlussunnah tidak. Untuk ilmu berapa kita keluarkan? Salaf kita enggak berhitung. Ya. Seorang salaf kita dapat warisan 1 juta dirham. Ya. 1 juta dirham. Imam Yahya bin Ma'in kalau tidak salah, beliau rahimahullah dapat jatah warisan dari orang tuanya 1 juta dirham. 1 juta dirham itu berapa? 1 juta dirham itu kalau kita hitung dengan perbandingan dengan dinar saat itu, 10 dirham itu 1 dinar. 10 dirham 1 dinar. Berarti kalau kita bagi 1 juta dirham dibagi 10,
100.000 dinar. 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau sekarang ini, sekarang ini 1 dinar itu sekitar taruhlah 4 juta lah. Nah, kali 100.000, 4 juta kali 100.000 saja. Nah, kita buang 0-0-nya dulu ini. 4 kali 1, 4. 100.000 berapa nolnya? 5. Kemudian tadi berapa? 4 juta. 4 juta berapa nolnya? 6. Tambah 5. 11 nol 400 miliar. Itu semua habis untuk menuntut ilmu sampai beliau gak punya uang lagi beli sendal. Berjalan sana mari, sendal sampai rusak. Itu habis untuk menuntut ilmu. Kenapa kita masih kurang berilmu sekarang? Sangat kurang ilmu kita. Karena kita masih pelit menafkahkan harta untuk ilmu. SPP anak naik 25.000 aja, naik lagi. Ya. Bahkan juga ada orang tua yang memberikan 100.000 dinar kepada anaknya. Dan dia katakan, jangan pulang kau sebelum kau hafal 100.000 hadis. Karena apa? Ilmu itu prioritas utama mereka. Mereka banyak berinfak, luar biasa. Ya. Para salaf kita. Ya. Banyak kisah-kisah dermawan, kisah-kisah perjuangan. Bagaimana para ulama ini menghabiskan harta benda mereka untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu mereka tahu segala jalan kebaikan. Dan mereka bisa menempuhnya dan membimbing umat untuk menempuhnya. Para sahabat juga begitu. Mereka yang terbaik dalam hal ini. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana kedermawanannya. Ya. Sampai sekarang ada hotel di tanah wakaf Utsman bin Affan di Madinah itu, dekat dari Masjid Nabawi. Dan hasil dari hotel itu dimasukkan ke dalam rekening Utsman bin Affan. Bayangkan, satu-satunya orang yang telah meninggal 14 abad yang lalu, ya, dibuatkan rekeningnya oleh pemerintah Saudi Arabia. Dan itu digunakan untuk kebaikan. Wakaf terus berjalan. Bayangkan pahalanya itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terkenal kedermawanannya. Ya. Baik, kita melihat kan orang-orang kafir juga dermawan ya, tapi semua itu untuk dunia. Ada seorang lulusan Amerika, beliau bercerita begini, Ustaz, tahu gak Ustaz, kenapa orang-orang kaya Amerika itu bikin yayasan amal? Dan mereka sedekahkan harta mereka separuh, 2/3, atau bahkan hampir semuanya untuk yayasan amal tersebut. Iya Pak ya. Ya kita nggak sebut nama lah ya nanti ya. Orang terkaya nomor 1 dunia, nomor 2 dunia, kan menurut versi mereka kan fulan dan fulan gitu ya. Saya lihat iya, fulan ini bikin yayasan, lalu fulan yang kekayaannya di bawahnya nyumbangkan separuh hartanya. Jadi kata beliau, itu sebenarnya untuk menghindari pajak. Karena kalau di sana dibikin yayasan amal, yayasan sosial, lalu harta itu dimasukkan, ini tidak kena pajak. Ya, nah jangan dermawan si fulan. Kita ini seringkali mengabaikan kedermawanan sesama muslim. Contoh, kawan kita sering bantu, minjamin uang ataupun ngasih, kita nggak pernah ingat. Kalau dipinjamin kita nggak bayar-bayar. Tapi kalau orang lain ngasih sekali, orang kafir sekali saja ngasih, diingat seumur hidup. Wih baik si fulan itu. Padahal orang Islam
hari-hari berbuat kebaikan, dia ingkari. Salah satu cara mengingkarinya kalau berhutang tidak dia bayar. Hutang ini salah satu pintu permusuhan sekarang. Setelah berhutang ketemu jadi risih. Kalau dari jauh udah kelihatan, cari jalan lain. Alhamdulillah. Coba lihat berapa banyak warung-warung yang merana gara-gara hutang. Ya. Kan sampai ada tulisan yang viral, Hiroshima hancur karena bom, warung hancur karena bon. Ya. Itu fakta. Fakta. Ya. Karena saya juga hidup di kampung, warung-warung itu kasihan. Isi warung itu cuma 2 juta, utang orang sudah 4 juta di situ. Coba bayangkan gimana mau bertahan warung. Orang berhutang sudah 4 juta. Isi warung itu 2 juta udah penuh itu. Nah, ini salah satu sikap yang tidak baik yang mengabaikan kebaikan kaum muslimin. Bagaimana mereka berbuat baik, berinfak dan segala macamnya. Baik. Kemudian ya, yang ke-32 berjihad di jalan Allah. Ya. Dan ini termasuk usul Ahlus Sunnah, pokok akidah. Ya, Ahlus Sunnah bahwa jihad itu berlangsung sampai hari kiamat bersama para pemimpin. Baik pemimpin itu adalah orang yang taat, orang yang berbakti, orang yang adil maupun orang-orang yang fasik. Jihad itu tidak sendiri-sendiri. Jihad itu bersama pemimpin. Jadi tidak ada komando jihad sendiri-sendiri. Oh, ayo jihad pergi sendiri. Ya. Itu bukan jihad ini. Itu menyelisihi jihad Ahlus Sunnah, menyelisihi jihad yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Pergi jihad tanpa komando dari pemimpin. Bisa jadi itu adalah jahat. Ya, karena sebagian orang ya merasa harus berjihad, lalu terdoktrin ajaran yang menyimpang, lalu dia merampok orang dengan alasan jihad. Ini bukan jihad tapi jahat. Ya. Dan ini berbahaya. Ya. Doktrin-doktrin yang menyimpang dalam perkara jihad. Ya. Tidak berjihad sendiri-sendiri, ya, lalu menimbulkan kerusakan. Karena apa? Menurut dia ini yang harus dilawan, padahal belum tentu itu. Ya, kemudian dia juga, kalaupun dia betul pergi ke medan yang seharusnya memang ada musuh di sana misalnya, lalu dia pergi dengan sendirinya, buang-buang nyawa. Dan nyawa kaum muslimin itu, satu orang itu berharga. Lebih berharga di sisi Allah SWT daripada dunia seisinya. Ya. Jadi kalau orang bilang mati konyol itu, ya, sia-sia. Ya. Makanya Ahlus Sunnah itu sangat teliti. Kapan berjihad, kapan tidak. Dan selalu harus bersama pemimpin. Baik pemimpinnya itu orang yang taat maupun orang yang zalim sekalipun. Yang adil maupun yang zalim. Baik. Kemudian yang ke-33. Kaum Ahlus Sunnah itu memiliki perhatian besar terhadap urusan kaum muslimin. Ya. Mereka sangat peduli kepada kaum muslimin. Kalau ada saudara mereka butuh pertolongan, mereka tolong. Kalau ada hak-hak mereka yang harus ditunaikan, mereka tunaikan. Ya. Mereka berusaha menghindarkan keburukan menimpa kaum muslimin. Jangan sampai menimpa kaum muslimin. Ya. Sampai dalam salat atau baca Quran saja kita dilarang mengganggu orang. Bayangkan, bertetangga, jangan keras-keraskan bacaan salat malamnya sampai mengganggu orang tidur misalnya. Ya. Ibadah ini. Hal seperti itu menjadi perhatian kaum muslimin. Kemudian menghilangkan kezaliman yang menimpa mereka. Bergembira bersama kegembiraan mereka.
Ya. Berbagi kesenangan. Kalau mereka mendapatkan kegembiraan saudaranya tidak, mereka berbagi. Sehingga termasuk adab Islam begini, kalau ada orang keluarga sedang membagi warisan, ini kan orang bagi harta nih, dalam proses pembagian hadir orang miskin, ya. Apa adabnya? Kasih dia sedikit dan katakan kata-kata yang baik. Jangan kasih, ini buat kamu, udah pergi sana. Enggak. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Surat An-Nisa. Ya, ini ayat 8. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minha wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jika pembagian harta waris itu dihadiri, ya, oleh karib kerabat yang tidak dapat waris, oleh anak yatim dan orang miskin, maka berilah rezeki mereka sebagian harta waris tersebut. Farzuquhum minha wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka ucapan yang baik. Dan berbagi kesenangan, berbagi kebahagiaan. Ya, ini salah satu bukti bahwa ahlu sunnah itu sangat perhatian terhadap kaum muslimin. Ya. Baik. Allah SWT juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum min ba'd awliya'u ba'd. Dan orang-orang beriman laki-laki dan beriman perempuan, itu mukminin, mukminat, sebagian adalah penolong bagi sebagian yang lain. Orang beriman itu tidak membiarkan saudaranya merana, tidak membiarkan saudaranya dizalimi, tidak membiarkan saudaranya menderita. Ada yang sakit, mereka menjenguknya. Butuh biaya, mereka bantu biaya, mereka kumpulkan donasi dan segala macamnya. Ada yang kelaparan, mereka carikan makanan, mereka berikan. Ya. Baik, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sangat terkenal, ya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar." Artinya, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam cinta kasih dan berkasih sayangnya mereka adalah bagaikan satu jasad. Jika ada anggota tubuh itu yang mengaduh kesakitan, merasakan kesakitan, maka semua jasad itu merasakannya dengan merasa demam dan begadang, tidak tidur. Ya. Kalau sakit gigi, coba yang mengaduh siapa? Lidahnya, aduh, bibirnya, tangannya juga begini. Ya, anggota badannya sudah nggak enak semua itu. Ya. Begitulah kaum muslimin. Satu menderita itu penderitaan bagi semuanya. Mereka bergerak untuk menghilangkan penderitaan tersebut. Tolong menolong. Bukan gembira dengan penderitaan saudaranya. Jatuh saudaranya tertawa dia. Giliran dia jatuh ditertawakan, marah-marah dia. Kita sedih dengan penderitaan sesama kaum muslimin. Maka kita berbuat positif untuk menghilangkan penderitaan tersebut dengan berbagai nikmat dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Baik, kemudian yang ke-34, Ahlus Sunnah itu sangat ingin menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran. Sangat ingin menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran. Ini tambahannya nih perlu. Jangan hanya sekedar ingin menyatukan kaum muslimin. Di atas apa kita satukan? Harus di atas kebenaran. Di atas al-haq. Ya.
Karena ada orang ingin menyatukan manusia, pokoknya damai aja lah. Ya. Yang jahat-jahat biarkan dia dengan jahatnya, yang sesat-sesat biarkan dengan sesat. Ini salah. Ya. Karena itu bukan persatuan. Persatuan itu adalah di atas kebenaran. Maka perintah Allah SWT sangat jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas ini. Dan berpegang teguhlah kalian ya kepada tali Allah semuanya. Ini kebenarannya. Itu agama Allah ini. Wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Kalau berpegang teguh itu bersatu. Di atas apa? Di atas agama Allah. Dan jangan bercerai-berai. Berarti ketika meninggalkan agama Allah, seberapa dia tinggalkan, berarti dia bercerai-berai. Sekadar yang dia tinggalkan. Kalau pokoknya yang dia tinggalkan, luar biasa perpecahannya. Ya. Baik, kemudian yang ke-35, Ahlus Sunnah itu sangat peduli dan perhatian akan akhlak yang mulia. Nah, ini sebagian dilalaikan oleh sebagian kita ketika sudah dapatkan hidayah mengaji. Ya. Yang dahulunya dia santun kepada orang, mulai kasar. Ada enggak seperti ini? Ada. Dulu sebelum ngaji santun sama orang tuanya. Setelah ngaji mulai kasar. Ini ada apa ini? Ya. Padahal akhlak yang mulia itu adalah salah satu sifat khusus Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Paling sabar, paling banyak memaafkan, paling tawadhu kepada sesama. Paling semangat berdakwah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia. Karena imam mereka itu Nabi SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Allah puji dalam Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Beliau sudah terkenal dengan akhlak yang mulia jauh sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Beliau diangkat menjadi Rasul saat berusia 40 tahun. Beliau sejak kecil orang jahiliyah yang bejat itu, yang banyak melakukan kesyirikan, dosa. Sebagian mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Sangat pemabuk. Sampai dia mau mati pun dia bilang, "Nanti kuburku tolong tanam pohon anggur di atas kepalaku. Ya, biar bisa menikmati tetesan dari akar anggur." Ya, itu saking pemabuknya. Ya, berzina, merampok, dan banyak sekali dosa-dosa. Ribanya berlipat-lipat. Lebih parah. Tapi mereka mengakui bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang sangat rusak menjuluki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Amin, mengakui kejujuran, amanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjadi Rasul. Dan akhlak beliau tentu tetap mulia, bahkan lebih mulia. Nah, jangan kita balik ini. Sebelum mengenal kajian, akhlaknya bagus, adabnya bagus. Setelah kajian, mukanya kebiasa senyum ke atas, sekarang senyum ke bawah. Ketemu orang nggak ada senyum. Ya, bahkan sama orang tua di rumah juga begitu. Sama saudara juga begitu. Sesama yang kajian juga begitu, musibah. Ya. Kenapa Rasulullah SAW itu disampaikan oleh sahabat, wajah beliau itu bagaikan bulan purnama? Karena ramahnya. Ya. Sehingga sedap dipandang. Nyaman orang dibuatnya.
Kita kalau ketemu kawan kita tersenyum gimana? Enak kan? Tapi kalau sedang bermuka masam, muncul prasangka, apa salah saya ini? Padahal nggak ada hubungan dengan kita. Nah, itu baru hal-hal kecil. Dan Nabi SAW yang bersabda, ya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, gitu. Banyak sekali ya, tentu kita tidak bisa merinci, kita meringkas saja. Sampai jam berapa ini? Sampai ini udah jam 6 lewat insyaallah. Ini gimana? Udah kita cukupkan dulu. Jadi PR lagi nanti ya. Apa? 6:30. Baik. Baik. Yang ke-36, si'atul ufuq, yaitu wawasannya luas. Ya, Ahlus Sunnah itu wawasannya luas. Ahlus Sunnah itu orang yang paling luas wawasannya. Jadi seharusnya kita belajar banyak agar luas wawasan kita, dan paling jauh visinya, paling jauh pandangannya, dan paling lapang dada dalam perbedaan-perbedaan. Dan manusia yang paling banyak memberi uzur untuk saudaranya. Nah, karena apa? Keluasan wawasannya, sehingga dia tidak terpaku dengan satu pandangan. Dengan luasnya wawasan dia bisa menerima perbedaan-perbedaan yang tentu itu pasti terjadi. Berlapang dada, memberi uzur kepada saudaranya. Mereka tidak enggan mendengarkan kebenaran, karena bisa jadi kebenaran ada pada temannya, bukan pada dia. Ini salah satu bentuk luasnya wawasan. Makanya orang kalau wawasan sempit itu sudah nggak bisa dengar pendapat lain, ya. Nggak berlapang dada, gampang bermusuhan. Ahlus Sunnah tidak. Coba baca kitab-kitab para ulama kita, baca sejarah hidup mereka, bagaimana mereka berbeda pendapat. Oh, luar biasa. Karena keluasan wawasan mereka, mereka memiliki sifat-sifat yang mulia ini. Ya. Mereka tidak sebatas yang mereka tahu, tapi mereka terus mencari, sehingga wawasan mereka benar-benar luas. Ya. Ahlus Sunnah juga harusnya seperti itu. Banyak belajar. Makin kita belajar, makin luas wawasan kita, maka makin mudah kita untuk apa? Untuk berlapang dada. Makin jauh visi kita ke depan, makin jauh pandangan kita ke depan, sehingga bisa menganalisa banyak perkara dengan baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Baik, kemudian ya, yang ke-37, mereka adalah manusia yang paling menjaga adab dalam perbedaan, dalam perselisihan. Ahlus Sunnah kadang mereka berdiskusi, ya, dan kadang mereka juga berselisih, berbeda pendapat dalam perkara-perkara ijtihadiyah, perkara-perkara ijtihadiyah. Namun mereka tetap menjaga persatuan mereka, menjaga kasih sayang di antara mereka, tidak membuat perselisihan di antara mereka. Seperti para ulama kita, ya. Imam yang 4 saja misalnya, mereka berbeda pendapat, tapi mereka saling menyayangi. Terutama yang 3 yang terakhir yang ketemu, ya. Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sekian lama belajar sama Imam Malik, dan dalam majelis atau dalam banyak pendapat, kadang Imam Syafi'i sudah jelas berbeda dengan Imam Malik, padahal ini gurunya. Imam Malik marah tidak. Maka Imam Syafi'i umur 15 tahun itu disebut sudah berlayak berfatwa. Umur 15 tahun sudah layak berfatwa. Perbedaan itu tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Malah Imam Syafi'i rahimahullah adalah murid yang paling disayangi oleh Imam Malik.
Ketika Imam Syafi'i akan meninggalkan Madinah, pindah ke Baghdad, Imam Malik itu merasa sedih. Kemudian beliau berikan beberapa dinar untuk bekal perjalanan Imam Syafi'i. Berjumpa dengan Imam Ahmad di Baghdad, beliau berguru kepada Imam Ahmad, dan Imam Ahmad berguru kepada beliau. Dan kita tahu banyak perbedaan hasil ijtihad antara mereka, tapi tidak mengurangi kasih sayang di antara mereka. Ya. Kita juga melihat Ahlus Sunnah sekarang, alhamdulillah pada banyak tempat ya, kalau ada perbedaan dalam masalah furuk dalam salat antara mendahulukan lutut atau mendahulukan tangan ketika sujud, nggak ada yang ribut. Ya, kenapa? Wawasan luas, adab dijaga. Ya, adab dijaga, sehingga itu tidak menimbulkan permusuhan dan permusuhan. Ya. Nah, permusuhan yang terjadi di antara Ahlus Sunnah sekarang ini adalah akibat sempitnya wawasan dan lemahnya adab atau buruknya adab. Nah, Ahlus Sunnah seharusnya menjaga adab dalam perbedaan pendapat. Ya. Baik, di antara yang terkenal akan adabnya dalam membantah itu, yang patut diteladani adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, itu banyak kisah-kisah beliau, ya, bagaimana beliau membantah kebatilan dengan adab yang sangat baik, ya, sehingga banyak yang terpengaruh dengan adab beliau dan akhirnya menerima kebenaran yang beliau sampaikan. Baik, kemudian yang ke-38, tinggal 8 menit lagi. Ahlus Sunnah adalah yang paling tinggi tekadnya, semangatnya. Paling tinggi tekadnya, semangatnya dalam segala kebaikan. Menuntut ilmu, paling tinggi semangatnya. Dan ini sudah dibuktikan. Nah, kita yang sekarang ini saja mungkin belum, tidak ada apa-apanya dibandingkan para salaf kita. Tapi orang-orang juga sudah menang aneh. Ini orang kok ngaji terus ya? Ya. 3 kali seminggu, kapan untuk dunianya? Ya. Kami di Solo kan juga gitu, mengaji setarikh mah, ya, ngaji terus. Kapan untuk dunianya? Nah, saat orang malas ngaji, malas mendengarkan Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang saya dulu ya di kampung ada yang protes, Ustadz itu ngajinya kok ayat hadis, kata ulama. Kapan ketawanya kita? tiap malam ngaji. Nah, ada yang datang jauh-jauh. Kalau kita tabligh akbar atau apa, datang jauh-jauh. Ya. Ada yang datang dari sejauh 4 jam perjalanan. Ini menunjukkan himmah yang tinggi. Gitu. Karena para ulama kita dahulu menempuh perjalanan ribuan kilo untuk mendengarkan satu hadis. Menempuh sebulan, 2 bulan perjalanan hanya untuk satu hadis. Ini himmah yang kuat, tekad yang kuat. Ya. Maka datang. Sebagian bapak-bapak kan juga datang pakai mobil. Ini bisa jadi dari jarak yang jauh dari sini. Ya. Ini menunjukkan himmah untuk mendapatkan faedah. Manusia sudah menganggapnya aneh. Coba kalau kita pikir, berapa jam sih kita ngaji seminggu? Nah, tadi malam berapa? Taruhlah 2 jam, nggak sampai 2 jam ya. 2 jam lah. Nah, pagi ini berapa? 1 jam lah ya, 1 jam. 1 hari, satu malam berapa jam kita diberi oleh Allah? 24 jam. Untuk tidur berapa? Untuk kerja berapa jam? Nah, untuk yang lain-lain berapa jam? Untuk dunia berapa jam? 3 kali seminggu itu belum banyak Bapak Ibu. Kali saja berapa jam seminggu Allah berikan kita. Nah, belum seberapa. Itu saja sudah dianggap aneh. Kalau ngaji tiap malam aja kita nih belum seberapa ya. Ya.
Jadi Ahlus Sunnah manusia yang paling tinggi tekadnya dalam kebaikan, ya, paling semangat ya untuk mencapai kemuliaan dunia dan akhirat. Mereka tidak berpuas diri dengan ilmu yang sedikit, dengan prestasi yang sedikit. Mereka sangat visioner. Dan mereka tidak suka perkara-perkara rendah yang menghinakan diri mereka. Perkara-perkara kecil. Ide-ide mereka itu besar, cita-cita mereka besar. Ahlus Sunnah manusia yang paling visioner. Kenapa? Mereka bekerja untuk akhirat. Bayangkan Pak, orang kan sekarang kalau nyebut seorang itu visioner, dia berpikir ini teknologi yang visioner, ini teknologi 30 tahun ke depan. Ahlus Sunnah enggak. Akhirat, bayangkan, menembus dunia, menembus langit. Mereka bersedekah sekarang bukan untuk 10 tahun ke depan, tapi untuk akhirat. Kapan akhirat? Tidak tahu kita. Berarti, visioner sekali. Mereka bangun masjid, mereka beribadah bukan untuk sekarang. Balasannya nanti di akhirat. Maka mereka punya tekad yang paling tinggi. Karena mereka menginginkan yang paling abadi, yang tertinggi. Orang berebut balasan dunia. Balasan dunia fana. Antum misalnya melakukan satu kebaikan lalu dapat balasan di dunia. Balasan dunia ini fana. Contohnya penghargaan manusia, kasih piala, kasih medali. Habis itu apa? Piala dari plastik, nggak bisa apa-apa. Terpajang aja nggak berguna. Mereka menginginkan yang terbaik, yang tertinggi, balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga dengan segala kenikmatannya. Baik, kemudian yang ke-39, Ahlus Sunnah itu pertengahan, atau maksudnya pertengahan dalam dua keadaan dan sempit. Adapun yang lain, ya, maka mereka berubah-ubah keadaannya, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya, dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah dan sempit, dalam keadaan sehat dan sakit. Mereka tidak tetap dalam satu kondisi. Mereka tidak punya pegangan yang kuat. Mereka bisa berubah saat kaya bagaimana, saat miskin bagaimana. Ahlus Sunnah tidak. Mereka senantiasa istiqamah dalam satu keadaan, apapun keadaan yang menimpa mereka. Dan ini sangat besar pengaruhnya pada kejiwaan. Ya. Orang yang dalam kelapangan, ya, contohnya rezeki, itu cenderung akan pada kesombongan. Ya. Jumawa, Ahlus Sunnah tidak, mereka tetap tawadhu. Dalam keadaan sempit, mereka tetap tawakal, terima, qanaah, ridha. Sebagian manusia tidak. Kalau dalam keadaan kaya, sombong. Dalam keadaan sempit, mengeluh, berkeluh kesah, tidak terima dengan takdir. Apa salah saya ya Allah? Saya rajin dulu sholat begini, kok kehidupan begini. Ketika kaya, dia juga tidak rajin lagi sholat. Dia sombong dan segala macam. Ketika sehat, Ahlus Sunnah, sehat dia gunakan untuk kebaikan. Sakit, dia tahu ini adalah penghapus dosa-dosanya. Terus dalam keadaan mu'tadil, ya, lurus, berada di atas pedoman, ya. Dalam keadaan suka dan benci, dia kalau suka seseorang, dia tidak melambungkannya melampaui kadarnya. Dia benci seseorang, dia tidak mau menzaliminya hanya karena kebenciannya. Kalau dia punya hak, dia berikan haknya, ya. Jadi Ahlus Sunnah senantiasa stabil keadaannya dalam berbagai keadaan. Adapun yang lain, ya begitu, tidak stabil.
mereka goncang. Ya. Kaya susah, miskin susah. Kaya sombong, miskin berkeluh kesah, menghujat Allah. Kenapa, apa salah saya? Ya, kaya merasa, ini dia tidak mengakui nikmat Allah. Seperti Qarun. Qarun, apa yang dilakukan? Inna ma utitu ala ilmin indi, katanya. Aku diberi harta ini karena ilmuku. Lihat. Kan banyak orang seperti itu. Ini kan pintar bisnis. Ini kepandaian dia berbisnis begini. Dia lupa bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sunnah tidak. Apapun keadaannya, sulit mereka tidak berputus asa. Mereka berserah diri pada Allah. Bencana datang dan segala macamnya. Mereka ridha, sabar. Ya. Ketika menang, mereka tidak jumawa. Semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan nikmat tersebut mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga Ahlussunnah terpelihara dari kegoncangan dalam berbagai keadaan. Ya. Dalam mukim akhlaknya baik, adabnya baik. Safar pun begitu. Ya. Dijaga terus. Kenapa? Allah Maha melihat apa yang kita perbuat. Selalu disadari. Ya. Jadi tidak gampang berubah. Manusia yang lain dalam taqallubat, ya, berubah-ubah. Ahlussunnah itu tidak. Maka jangan latah, ya. Juga dalam ucapan, dalam meniru perilaku manusia. Ahlussunnah itu enggak gampang terbawa arus. Ya. Al-viral itu bukan hal yang mudah mempengaruhi Ahlussunnah. Ya. Kadang-kadang kan sekedar ucapan saja, terkenal ucapannya lalu akhirnya ditiru. Ya. Enggak. Ahlussunnah sangat hati-hati itu. Ya. Mereka tidak gampang berubah, tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terbawa. Ya. Ucapan-ucapan yang buruk dan akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Dalam berbagai keadaan mereka senantiasa menyikapinya sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang terakhir 40 ya. Yang 40, mereka tolong menolong sesama mereka dan mereka saling melengkapi sebagian dengan sebagian yang lain. Nah, mereka tolong menolong sesama mereka dan saling melengkapi sebagian dengan sebagian yang lain. Nah, terbentuknya sebuah tim ya, dalam suatu urusan bekerjasama itu justru menandakan kita memiliki kekurangan. Dibentuknya tim tersebut itu untuk menutupi kekurangan tim yang lain, bukan untuk mengorek kekurangan tim yang lain. Ya kan? Kadang kita dalam tim itu selalu mengeluhkan teman kita. Ini fulan nih nggak bisa ini. Ya, adanya kita itu untuk menutupi kekurangan dia. Karena dia nggak pandai dalam bidang itulah kita diminta. Kita punya kekurangan, maka ada teman lain yang punya kemampuan yang kita tidak punya, dia menutupi kekurangan kita. Nah, kalau kita paham ini, kita akan mudah menjaga persatuan. Tapi kalau kita selalu ketika membuat sebuah tim panitia saja, kerja kita mengorek kesalahan teman-teman satu tim saja, ya nggak jadi-jadi kita bekerja. Nah, Ahlussunnah tidak, mereka tolong menolong. Tolong menolong berarti temannya memiliki kelemahan, maka ia tolong sesama mereka. Dan mereka menyempurnakan yang kurang dari teman mereka. Nah, dan ini perintah Allah SWT. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Dan bagaimana dalam sejarahnya, dalam sirah Nabi SAW, bagaimana beliau
menjadikan para sahabat itu saling melengkapi satu sama lain. Kemampuan-kemampuan masing-masing, potensi-potensi masing-masing sahabat itu beliau jadikan untuk menyempurnakan keutuhan kaum muslimin. Semangat mereka melakukan kebaikan itu beliau atur sehingga potensinya termaksimalkan. Sehingga peran yang kecil sekalipun tidak kecil di mata beliau. Ingat kisah wanita yang membersihkan masjid beliau. Yang beliau kehilangan wanita itu. Maksudnya berapa hari tidak datang membersihkan masjid. Ditanya oleh beliau, kenapa? Beliau tidak menganggap remeh wanita itu. Walaupun perannya cuma nyapu masjid beliau. Ditanya oleh beliau, mana? Kalian tidak lihat? Dikatakan oleh para sahabat, dia telah meninggal ya Rasulullah. Marah Nabi SAW. Kenapa tidak kalian kabarkan kepada aku? Ya. Lalu beliau minta tunjukkan di mana kuburnya. Lalu beliau mendoakan wanita tersebut. Bagaimana orang tua Zaid bin Sabit membawa Zaid bin Sabit yang masih muda untuk apa? Agar kemampuan anaknya bisa menjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Zaid bin Sabit ini terkenal hafalannya. Lalu orang tuanya, apa kira-kira kekuatan hafalan anakku ini untuk apa? Ya, yang bermanfaat bagi agama Allah dan kaum muslimin. Beliau bawa Zaid bin Sabit. Ya Rasulullah, ini Zaid anakku. Dia punya hafalan yang kuat. Gunakan dia untuk agama Allah. Hebat enggak? Hebat. Lalu disuruh oleh Nabi SAW untuk belajar bahasa Ibrani. Bahasa Yahudi, lisan dan tulisan. Dan beliau kuasai dalam hitungan belasan hari, sehingga orang Yahudi di Madinah tidak bisa menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim, Anas bin Malik dia bawa. Masih kecil, belum sampai 10 tahun. Jadikan dia pembantu engkau ya Rasulullah. Kalau ada urusan kau, suruh dia. Luar biasa. Anas menemani Rasulullah SAW dalam banyak perkara. Sehingga beliau juga termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Didoakan keberkahan dari Nabi SAW pada harta dan anak keturunannya. Sehingga beliau dikenal punya anak lebih 100 kalau nggak salah. Berapa orang kita supaya sampai 100 ini? Luar biasa ya. Nah, tolong menolong dalam kebajikan, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam menyebarkan agama Allah, dalam dakwah, dalam segala kebaikan, mereka itu tolong menolong dan saling melengkapi, bukan saling mengorek kekurangan yang lain lalu akhirnya hanya menghasilkan caci maki, dan itu perkara yang sangat buruk, dan ahlu sunnah jauh dari perkara yang demikian. Nah, mungkin ini dulu karena waktu kita sudah habis ya. Insyaallah Allah mudahkan pertemuan kita ke depannya ya, dan semoga juga Allah jaga kita sampai akhir hayat kita di atas jalan yang hak, karena godaan itu ada di kiri dan kanan kita. Pintu-pintu terbuka dengan tirai yang terjulur menggoda untuk masuk ke sana. Sungguh ya ikhwah, banyak orang yang sudah dapat hidayah kemudian dia melenceng lebih jauh daripada sebelumnya karena dia bersandar kepada kehebatan dirinya. Padahal ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri ya. Nabi SAW saja berdoa. Salah satu doa yang banyak beliau baca, bahkan menurut Ummu Salamah istri beliau, doa terbanyak yang dibaca oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Kalau beliau saja masih berdoa dengan itu dan banyak membaca, kita jauh lebih butuh lagi. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Itu doa Nabi SAW. Beliau minta hati beliau dikokohkan.
Padahal yakin, seyakin-yakinnya beliau manusia yang paling kokoh hatinya. Ya nak? Kita dibandingkan beliau siapa? Dengan Abu Bakar aja nggak ada apa-apa kita. Dengan satu sahabat yang bertemu sekali saja dengan Nabi SAW tidak ada apa-apanya kita. Jauh sekali. Dengan yang generasi sesudahnya aja nggak ada apa-apa. Maka kita harus lebih banyak berdoa ini. Karena yang istiqomah itu jarang. Doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Ini doa yang salah satu doa yang paling banyak harus kita baca selain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa paling banyak adalah doa ini yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan doa yang paling banyak dibaca oleh beliau saat bersama Ummu Salamah adalah doa tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Demikian, semoga Allah mengampuni dosa kita dan berikan kita ilmu yang bermanfaat dan berikan taufik kepada kita untuk beramal terus dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.